Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang berada di rumah, selamat malam. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah keluarga malam ini. Dan perlu diketahui, pelayan firman adalah penetua Bapak Thomas Rumengan dan liturgos oleh saya sendiri. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Sebagai sebuah persekutuan, kita patut saling membangun dan menguatkan, mempersembahkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, bahkan terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita pun dipanggil untuk mewartakan keselamatan dirinya. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan selalu ada, menyertai memberkati kehidupan kami di sepanjang waktu, dari pagi hari hingga kami boleh masuk di malam hari, untuk datang bersekutu bersama-sama dalam ibadah keluarga. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, tenangkan hati dan pikiran kami untuk kami setia beribadah kepadamu Bapa. Lewat ibadah malam ini, kiranya Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami, Bapak, Ibu, keluarga yang ada di dalam rumah tangga, untuk membesarkan nama Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa lewat hamba-Mu, penetua Bapak Thomas Rumengan. Kami kembali kepadamu Bapa, segala pelayanan ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Inilah doa kami di malam hari Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa di surga. Tuhanku Yesus Kristus, terpuji namamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian, Mazmur 37 ayat 22 dan 26 secara berbalasan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat yang ketiga.
Jemaat yang ada di rumah, selamat malam, salam sehat selalu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbingan-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Jemaat dipersilakan berdiri. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun ibadah kita melalui media streaming tentu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Adapun judul pemberitaan malam hari ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini berbicara tentang penderitaan yang akan Yesus hadapi. Bacaan kita tadi mau menjelaskan bahwa pemberitahuan Yesus mengenai sengsaranya kepada para murid ini adalah berita yang sangat mendukakan para murid. Tetapi para murid tidak melihat bahwa ada kemenangan Kristus di dalam kebangkitannya. Murid-murid hanya sibuk berfokus kepada berita sengsara dan kematian Kristus. Tetapi Matius membahas kehidupan Kristus dengan cara yang sangat indah untuk memadukan kuasanya dengan pengorbanannya. Bahwa di dalam Yesus Kristus kuasa menjadi identik dengan pengorbanan. Di dalam Yesus Kristus kemuliaan menjadi identik dengan kehinaan. Di dalam Yesus Kristus kuasa menjadi identik kerelaan dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang
menyatakan tentang kuasa, kemuliaan, dan kekuatan Kristus. Yang pertama, siapakah yang lebih berkuasa daripada Dia? Bahwa kuasa pemerintah dunia ini pun tidak cukup untuk menggambarkan kuasanya. Dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36 dikatakan, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Hal yang kedua, siapakah yang lebih mulia daripada Dia? Bahkan matahari pun tidak sanggup memancarkan terang lebih daripada Dia. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 26 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Firman ini berbicara tentang pertobatan dan perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Saulus melihat terang yang sungguh sangat dahsyat itu, sehingga dia tidak dapat melihat. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, siapakah yang lebih kuat daripada Dia? Bahkan kuasa ribuan setan pun sujud di kakinya. Itu kita bisa baca dalam Markus 5 ayat 5 sampai 13 yang berbicara tentang Yesus yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Jangan siksa aku." Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh luar biasa. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, tetapi kemuliaan, kuasa, dan kekuatan yang Dia miliki dipakainya untuk menggenapi kehendak Allah yang ingin agar Dia direndahkan, diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum mati, dan dipaku di kayu salib demi membebaskan orang berdosa dari murka Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah berita yang lebih agung dari ini? Siapakah pemimpin yang lebih tinggi daripada Dia? Di antara pemimpin-pemimpin yang jauh lebih rendah dari Dia, siapakah yang rela diperlakukan serendah Dia? Maka Matius terus mengingatkan akan betapa berkuasa, kuat, dan mulianya Yesus Kristus. Allah sangat meninggikan Dia melampaui kemuliaan Elia dan Musa. Dia mengusir setan dan setan tunduk kepadanya. Tetapi setelah itu Dia mengumumkan apa yang harus dialami, yaitu penderitaan, sengsara, dan mati. Dia tidak seharusnya mati, tetapi rela mati demi yang seharusnya mengalami kematian. Dia yang seharusnya dipermuliakan, tetapi rela dihina, supaya yang hina dapat kedudukan mulia di dalam Dia. Dia yang berkuasa rela ditundukkan dan dimatikan oleh yang lemah, supaya yang lemah dapat menjadi kuat di dalam Dia. Inilah paradoks berita Injil itu.
Tidak ada orang yang belum diperbaharui oleh Roh Kudus dapat memahami hal ini. Bagi dunia ini, Kristus adalah batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin mau percaya orang yang mati, mengaku berkuasa atas segala sesuatu, tetapi berakhir di kayu salib sebagai seorang hukuman? Ini adalah penguasa palsu bagi dunia ini. Tetapi bagi orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus, Kristus adalah segalanya bagi mereka. Dialah juru selamat, dialah hikmat mereka, dialah sumber kekuatan mereka. Justru karena dia telah mati di kayu salib, maka kita beroleh kesempatan untuk hidup di hadapan Allah. Hal pertama yang sering dipertanyakan, mengapa Yesus Kristus rela mati di kayu salib? Hal ini yang terus ditekankan oleh Matius adalah karena belas kasihannya kepada orang berdosa. Dia tahu bahwa satu-satunya cara umat Tuhan dapat memperoleh keselamatan adalah dengan pengorbanan yang dilakukannya di atas kayu salib. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia mengasihi orang yang dipermainkan oleh setan. Dia mengasihani orang yang dibuang masyarakat karena penyakit kusta, maka dia melahirkan dan menyembuhkan mereka. Dia mengasihani orang-orang yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, maka dia membangkitkan orang mati. Dia satu-satunya harapan kita untuk memperoleh belas kasihan. Yang jadi pertanyaan bagi kita, mengapa hanya dia? Karena hanya dialah yang memiliki kuasa tertinggi yang mutlak, tetapi rela mengasihani kita yang sangat hina dan rendah ini. Bagaimana manusia dapat diselamatkan? Manusia dapat diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui pribadi paling agung dan berkuasa, tetapi rela merendahkan diri bagi kita yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihani manusia. Tuhan Yesus mengasihani saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihani pemberontak. Tuhan Yesus mengasihani dunia yang berdosa. Belas kasihannya inilah yang menggerakkan dia untuk berkorban demi kita, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Murka Allah karena dosa telah dipikulnya di kayu salib, sehingga murka itu telah tercurah dengan sempurna di dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah kepada dia. Siapakah sumber belas kasihan selain dia? Jika kita menolak dia, kepada siapakah kita berpaling? Kepada Siddhartha atau kepada Konfusius? Tetapi mereka belum pernah menyerahkan nyawanya bagi manusia.
Hanya Yesus adalah sumber hidup. Dia hidup dari kekal sampai kekal. Dialah pemimpin kepada hidup. Tetapi dia rela menyerahkan hidupnya bagi manusia. Tidak pernah orang agung dalam sejarah mengucapkan kalimat yang dikatakan Yesus. Yesus menubuatkan kematiannya berkali-kali sebelum dia akhirnya ditangkap. Hanya dialah yang mati demi menghidupkan orang lain. Karena belas kasihannya kepada kita mengakibatkan kematiannya. Karena kasihnya, dia harus membayar dengan nyawanya. Masihkah kita mengeraskan hati menolak dia? Hal kedua, mengapa dia rela mati di kayu salib? Ini adalah rancangan Allah bagi keselamatan manusia. Dia tidak mati karena terjepit keadaan di mana dia tidak punya pilihan. Keadaan menjadi sebagaimana adanya karena Allah telah merancangkan demikian. Setiap nubuat yang menjadi nyata di dalam tahap-tahap sejarah membuktikan bahwa Allah telah merancangkan keselamatan ini di dalam kekekalan. Dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa pilihan bagi orang-orang yang akan diselamatkan telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kristus sebagai pokok keselamatan bagi orang-orang pilihan juga merupakan rencana kekal Allah. Rencana ini bukanlah respon terhadap keadaan di dunia. Keadaan di dunia justru terjadi sebagai dari akibat rancangan kekal Allah. Inilah yang harus kita ketahui untuk mengagumi Allah dengan kekaguman yang pantas Dia terima. Kita tidak mengagumi Dia sebagai perencana yang sanggup merencanakan sesuatu di tengah-tengah keadaan yang buruk, tetapi mengagumi Dia sebagai arsitek seluruh sejarah yang merancang di dalam kekekalan segala hal yang terjadi di dalam sejarah. Maka kedatangan Kristus adalah bagian yang sangat penting di dalam rancangan itu. Maka kedatangan Kristus dan kerelaannya kepada Allah Bapa dengan menggenapi apa yang menjadi rancangannya dengan sempurna. Kristus datang karena taat kepada Bapa di surga. Dia menderita karena bagi Dialah kehendak Bapanya di surga lebih penting daripada kenyamanan pribadinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita renungkan, sudahkah kita meneladani Kristus? Dia rela menderita karena belas kasihannya kepada orang lain. Dia rela menderita karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita renungkan pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Semoga firman Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat
158 bait 1 dan 3. Ku ingin menghayati. Waktu yang kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah, sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberi kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang tua. Berilah kami kesehatan, agar kami selalu memuliakan Engkau. Kami mau berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa beribadah bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika mereka malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga perkuliahan. Berilah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, berkati kami yang sudah bekerja. Berilah kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkan segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Berkati juga tenaga medis, para dokter yang sedang merawat mereka, agar dengan sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati negara kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah dari bencana alam dari negara tercinta ini. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, agar dapat melayani rakyat dengan setulus hati. Kami juga mau berdoa buat GPIB RI, Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Ibu Ina, Pendeta Jemaat kami, Ibu Ana, dan Pendeta Domisili, Diaken Penatua, PHMJ, BPPJ, pelekat-pelekat, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati agar terjalin suatu kerjasama, agar umat-Mu terlayani dengan baik, nama-Mu yang dimuliakan. Tuhan berkati yang ambil bagian dalam ibadah ini, liturgos, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, dan Inforkom GPIB, agar mereka terus memberi diri melayani di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau mau sedengkan telinga-Mu dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam persembahan syukur. Ajakan bersyukur, marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Nyanyian Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa persembahan untuk menyerahkan persembahan
kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pada malam hari ini, di mana kami sudah mendengar firman-Mu lewat hamba Tuhan, dan kami membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian, dan kami memberi persembahan syukur kami ini kepadamu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu untuk pelayanan kasih bagi gereja kami, GPIB Irene. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Amin. Amanat pengutusan. Jemaat dipersilakan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai.